Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Permatasari dari Fisioterapi 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai guide cycle yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah biomekanik dan kinesiologi. Guide cycle. Satu siklus pola berjalan adalah aktivitas yang terjadi antara heel strike pada satu tungkai dan heel strike pada tungkai yang sama. Selama satu siklus pola berjalan, setiap ekstremitas melewati satu fase stance, yaitu 60 hingga 65%, dan satu fase swings, 35 hingga 40%. Fase stance dimulai pada saat tumit tungkai yang terdepan menyentuh lantai dan berakhir pada saat jari-jari tungkai yang sama terangkat dari lantai. Normal guide terbagi atas dua fase, yaitu fase stance 60 hingga 65% dan fase swings 35 hingga 40%. Lalu abnormal guide, ada antalgic guide yang berjalan pincang, klien bergerak lebih cepat pada sisi yang sakit dengan berkurangnya fase stance. Lalu Trendelenburg guide, yaitu condong ke arah lateral pada sisi di mana tubuh bertumpu, kelemahan otot gluteus medius. Lalu spastic guide, yaitu kelainan cara berjalan di mana tungkai bawah bergerak dengan kaku, jari-jari kaki saat berjalan diseret. Waddling guide, kelainan cara berjalan di mana langkah tubuh dengan gerakan selang-seling yang berlebihan disertai peninggian hip joint berjalan seperti bebek. Atasic guide, yaitu gaya jalan seseorang yang kehilangan keseimbangan karena tidak adanya fase heel strike pada saat berjalan karena kaki orang tersebut foot flat atau tidak ada arcus longitudinal. Gluteus guide, penyebabnya karena kelemahan otot gluteus maximus, pola jalannya pada kaki yang tidak sakit melakukan initial kontak, maka pada sisi yang lemah torak akan bergerak ke belakang, akibatnya terang akan mundur. Plantar flexor guide, akibat dari kelemahan otot, plantar flexor berkurang atau tidak adanya push off pada waktu fase stance. Fase stance berkurang sehingga langkah berjalan menjadi pendek. Parkinson guide, posisi atau keadaan dari leher, tulang belakang, dan kedua lutut pasien dalam keadaan fleksi. Cara jalannya terburu-buru atau mengambil langkah pendek namun cepat. Kedua lengan dalam keadaan kaku dan tidak mempunyai gerakan asosiasi yang normal pada waktu berjalan sehingga pasien menengadah ke depan dan jalan seakan-akan tidak bisa dihentikan. Penyebabnya adalah kelemahan otot psoas major, akibatnya merasakan sakit di hip, gerakannya melebihi trunk dan pelvic, sulit dalam melakukan fase swing, tidak bisa melaksanakan fleksi hip, sehingga fase swing jadi sulit dilakukan akibatnya pola jalan jadi lateral, rotasi atau circumduction, fleksini, dan abduksi. Kontraktor guide biasanya patologi terjadi pada hip, knee, dan ankle dengan penyebab imobilisasi terlalu lama pada sendi itu sendiri.
Arthrogenic gait, penyebabnya kekakuan pada hip atau knee. Pola jalan pada kaki yang sakit, gerakannya sirkumduksi. Pada kaki yang sehat lebih mencondongkan plantar fleksi sehingga hip lebih tinggi daripada normal untuk kompensasi. Short leg gait disebabkan oleh pendeknya salah satu tungkai pada kaki yang sakit, pelvic terangkat, dan pada kaki yang sehat, pelvic turun. Pada kaki yang sakit, pada saat mid stance, kaki supinasi untuk memanjangkan tungkai. Hemiplegic gait, tungkainya sakit, tampak kaku, dan diayunkan pada panggul dengan gerak setengah lingkaran. Pasien condong ke sisi yang sakit. Ekstremitas yang sakit dan spastik susah digerakkan ke depan karena mobilitas sendi terganggu. Jari-jari kaki pada tungkai yang sakit cenderung fleksi atau mencengkram, sehingga diperlukan gerak abduksi dan sirkumduksi dari ekstremitas untuk menggerakkan ke depan. Step back gait, gerakan lutut tinggi dan kaki terkulai. Kalau tungkai diangkat, jari-jari kaki terseret, paralisis otot tibialis anterior. Limping gait, adanya rasa nyeri pada salah satu ekstremitas bawah, pasien meletakkan ekstremitas yang sakit dengan pelan-pelan. Langkah-langkahnya pendek agar kaki yang sakit secepat mungkin bebas dari bebannya. Tungkai yang sehat dilangkahkan dengan cepat ke depan dan dihentikan kuat ke lantai. Astasia abasia merupakan ataksia sterikal dengan inkoordinasi yang aneh sehingga penderita tidak mampu berdiri atau berjalan, padahal semua tungkainya dapat digerakkan dengan normal ketika pasien duduk atau berbaring. Drunken gait, gaya berjalan terhuyung-huyung pada alkoholisme akut, keracunan obat, tumor otak.